الله الرحمن الرحيم. Bismillah. Al-hadisu ar-rabi'u. La ahada ahabba ilaihi al-'udhru minallahi ta'ala. Min ajli dzalika ba'atsallahu al-mursalina mubashshirina wa munzirina. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiada satupun yang lebih menyukai uzur daripada Allah. Oleh karena itulah Dia mengutus para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Hadis riwayat Bukhari. Al-hadisu al-khamisu. Hadis kelima. Al-mu'minu mar'atu akhihi wal mu'minu akhul mu'min yakuffu alaihi doyatahu wa yahutuhu min waraihi. Dari Abu Hurairah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang mukmin adalah cerminan saudaranya, seorang mukmin saudara mukmin lainnya. Ia menahan dirinya dari mengambil harta saudaranya dan menjaga kehormatan di belakangnya. Hadis riwayat Bukhari. Al-hadisu as-sadisu. Hadis ke-6. Man ahabba lillahi wa abghadha lillahi wa a'ta lillahi wa mana'a lillahi faqad istakmalal iman. Artinya, Abu Umamah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mencintai karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah dan tidak memberi karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Hafalan hadis. Al-hadisu as-sabi'u. Hadis ke-7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Apa kabar anak-anakku yang soleh dan soleha? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat dan semangat ya. Hari ini kita akan melanjutkan hafalan hadis kita, masih di hadis yang ke-7. Sekarang kita akan hafalkan matan beserta artinya ya. Anak-anakku sudah murojaah kan selama ini? Insya Allah selalu murojaah ya, agar setorannya nanti lancar ya. Baik, kita akan mulai. Tapi sebelumnya Pak Guru ingatkan dulu, sudah siap belum ini pakaiannya, bukunya? Sudah rapi? Ya. Jangan lupa kita selalu menjaga adab-adab dalam menuntut ilmu. Jika sudah siap semua, kita akan mulai ya. Bismillah. Al-hadisu as-sabi'u. Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Artinya, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang soleh dan soleha, kita akan mulai. Perhatikan baik-baik ya. Kita hafalkan arti dari hadis yang ke-7. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda.
Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Anak-anakku, jika sudah hafal, kita lanjutkan ke kalimat selanjutnya ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, 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 anak-anakku ikuti ya. Barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, sekali lagi, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Baik, sekarang jika sudah hafal kalimat ini, kita gabungkan kalimat yang pertama tadi ya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Anak-anakku diikuti ya. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Sekali lagi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum. Anak-anakku mudah ya. Jika sudah hafal, kita lanjut ke kalimat selanjutnya. Maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Anak-anakku, ikuti ya. Maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Sekali lagi, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Sekali lagi, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Anak-anakku, ini mudah ya. Jika sudah hafal, kita kembali ke kalimat yang pertama tadi. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Anak-anakku perhatikan baik-baik ya. Ikutin. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Sekali lagi, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Anak-anakku, jika kalian sungguh-sungguh mendengarkan ini dengan baik, insya Allah akan lancar dengan sendirinya ya. Kecuali yang tidak mau menghafal. Baik, kita akan lanjutkan ke kalimat yang terakhir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, jika ini sudah hafal, kita gabungkan dengan kalimat yang pertama tadi ya. Perhatikan baik-baik. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Mungkin di sini menambah kesesatannya ya. Baik, kita ulang lagi. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku, ini diulang-ulang ya, 10-20 kali sampai hafal. Jika sudah hafal, ya, mari kita perhatikan. Kita ulang lagi dari awal beserta matanya ya. Man iqtabasa ilman minan nujumi iqtabasa syu'batan minas sihri zada ma zada. Artinya, Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mempelajari ilmu nujum, maka ia telah mengambil sedikit dari cabang-cabang ilmu sihir. Jika ia menambahnya, maka semakin bertambah. Hadis riwayat Muslim. Anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini hafalan kita matan hadis beserta artinya hadis yang ke-7 sudah selesai kita bacakan. Sekarang anak-anak tinggal hafalkan di rumah ya. Anak-anakku, sebelum kita tutup, kita baca dulu makna hadis dari hadis yang ke-7 ini ya. Makna hadisnya, syirik adalah perbuatan dosa besar yang tidak diampuni oleh Allah. Di antara perbuatan syirik adalah mempelajari atau mengamalkan sihir. Dan di antara jenis-jenis sihir adalah ilmu nujum. Nujum artinya bintang. Ilmu nujum adalah ilmu perbintangan, yaitu mengaitkan bintang dengan sesuatu yang terjadi di bumi. Misalnya perkataan hujan, ya. Misalnya seperti perkataan hujan. Hujan ini turun karena sebab bintang ini nih. Nah, ini tidak boleh ya. Ini perbuatan syirik. Ya, termasuk juga ilmu perbintangan adalah astrologi yang mengaitkan nasib seseorang dengan bintang yang ditentukan berdasarkan hari kelahirannya. Ya, misalnya kamu harinya hari ini, lahir di bulan itu, bintangnya berarti ini, berarti nasib kamu seperti ini dan itu. Ini tidak boleh ya, ini perbuatan syirik. Baiklah, wallahu a'lam bishawab. Yang benar tentunya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan yang salah pastinya dari Pak Guru dan dari syaitan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jangan lupa dihafal ya anak-anak saleh dan salehah. Pak Guru tunggu setorannya di hari Sabtu insyaallah. Hari ini ada tugas pada halaman 23 nanti di classroom. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.